akan menyampaikan beberapa hal terkait dampak negatif belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Yang sebagaimana yang kita ketahui, anak-anakku sudah hampir 2 tahun mungkin ya, 1 tahun 7 atau 8 bulan kegiatan pembelajaran kita itu tidak seperti biasa dalam bentuk klasikal tatap muka langsung. Namun kita berkegiatan belajar dengan belajar dari rumah atau PJJ baik secara online maupun offline. Kemudian sejak 2 bulan belakangan ini kita bersyukur sudah diizinkan untuk bertatap muka meskipun masih secara terbatas. Nah, itu kurang lebih yang akan kita diskusikan bersama. Nah, sebelum itu, belum berbicara lebih banyak, mungkin Pak Agus perlu membuat kesepakatan bersama ya, untuk Pak Agus dan juga kalian semua, supaya apa yang Pak Agus nanti sampaikan bisa ada dampak manfaatnya untuk kalian. Yang pertama, ini usul ya, nanti silahkan kalian menunjukkan reaction kalian dengan jempol tanda setuju. Kalau tidak, reaction-nya dadah ya. Yang pertama, kita atau kalian harus mengikuti kegiatan ini dengan posisi badan yang baik ya. Tadi Bu Dina menjelaskannya dengan posisi duduk ya, santai, tidak tegang, supaya bisa mengikuti dengan baik. Beda kan kalau kita mengikutinya sambil tidur-tiduran atau apa yang lain lah pokoknya ya. Jadi posisi badan yang baik, duduk dalam keadaan baik. Coba Pak Agus ingin lihat reaction kalian. Coba Bapak ingin lihat yang setuju, coba tolong dilihat Bapak Ibu guru, apakah semuanya setuju dengan yang pertama tadi. Silahkan tunjukkan jempol kalian kalau setuju. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah pada menunjukkan jempolnya? Sudah Bapak Ibu? Oke, dah. Yang kedua anak-anakku ya. Terima kasih yang sudah sepakat. Yang kedua, tidak menggunakan atau tidak menyalakan gadget yang lain selama proses berlangsungnya kegiatan penyuluhan ini. Jadi tidak misalnya yang menggunakan gadget mengikuti virtual Zoom, misalnya menggunakan smart handphone, kemudian membuka aplikasi yang lain, apakah itu YouTube atau aplikasi game yang lain. Silahkan tunjukkan jempolnya, anak-anak yang sepakat, yang tidak sepakat boleh dadah. Ya, Bapak Ibu minta tolong, apakah anak-anak sudah sebagian besar memberikan jempolnya?
Sekali lagi yang kedua, tidak melakukan aktivitas yang lain selama proses kegiatan penyuluhan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah anak-anak sudah sepakat? Sudah ya? Sudah, Pak. Semoga sudah. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir, kita sepakati bersama. Ini sifatnya diskusi saja ya anak-anak. Jadi kalian minta keaktifannya, Bapak minta keaktifan kalian ya untuk menyampaikan jawaban ataupun sharing kalau nanti Bapak minta ya. Jadi bukan sifatnya perintah tetapi ini lebih pada diskusi bersama, saling membuka hati saja, keterbukaan supaya kita bisa lebih membumi ya, bukan dari Pak Agus saja, tetapi kalian pun juga bisa terlibat begitu. Sepakat? Silahkan tunjukkan jempol kalian. Baik, anak-anakku, itu yang kesepakatan bersama yang kita upayakan semata agar apa yang Pak Agus nanti sampaikan itu ada guna dan manfaatnya untuk kalian, meskipun tidak seluruhnya barangkali harapannya ya sebanyak-banyaknya, tetapi kalau toh tidak ya adalah satu atau dua hal yang kalian bisa petik manfaatnya untuk kedepannya begitu. Nah, anak-anak, karena ini masih suasana Natal, ini Pak Agus ingin ini ya sebelum masuk ke inti acara lebih jauh, Pak Agus ingin bertanya sedikit curious gitu ya, pengen bertanya-tanya, penasaran nih. Bapak minta satu atau dua orang atau tiga orang lah sharing per jenjang, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Terkait dengan Natal, anak-anakku, apa sih yang kamu rasakan berbeda Natal tahun ini dengan Natal sebelum-sebelumnya, atau Natal khusus di masa pandemi ini dengan Natal di sebelum pandemi? Silahkan anak-anakku yang mau sharing sebentar saja. Bapak penasaran nih, anak-anakku yang kemarin merayakan Natal bersama keluarga, apakah ada sesuatu mungkin yang bisa di-sharingkan untuk insight bagi teman-teman yang lain? Saya persilahkan. Dari kelas 9 dulu lah, yang kakak kelas nih. Mari Bapak undang satu orang perwakilan saja untuk menyampaikan apa sih perbedaan yang dialami merayakan Natal di masa pandemi dengan masa sebelum pandemi. Pak Agus tidak bisa melihat secara lengkap, jadi Bapak Ibu Guru mohon bantuannya kalau ada yang menunjukkan tangan. Jonathan, ya ini kelihatan dari Bapak Jonathan, William tadi ya, kelas 8. Jonathan tadi kelas berapa ya? 9, kelas 9. Oke. Kita dengarkan dulu ya, anak-anak, dari kakak kalian, teman kalian Jonathan. Nanti kelas 8 diwakili oleh William. Oke. Jonathan, waktu dan kesempatan Pak Agus berikan. Silahkan. Kalau bedanya ya mesti cukup gampang. Ya paling masih online ibadahnya. Terus kalau tahun sebelumnya kan rame. Biasanya kita pulang ke Jawa terus rame. Kali ini kalau di sini malah sepi. Biasanya Jawa itu rame banget, Pak. Rame banget, bisa ada banyak banget. Gitu, Pak. Terus biasanya kalau gereja juga rame, ketemu banyak orang. Kalau sebelumnya, sekarang kok kayak sepi, terus cuma bisa onsite atau apa, cuma bisa pakai online. Itu aja sih Pak, yang paling mencolok banget.
Baik, terima kasih Jonathan. Jadi Jonathan melihat dari sisi jumlah ininya ya, jumlah peserta atau umat yang mengikuti kebaktian atau perayaan. Karena pandemi, mungkin ada di beberapa tempat yang masih harus online ya, tapi di banyak tempat itu sudah boleh tatap muka, tetapi dengan jumlah yang dibatasi. Biasanya kapasitasnya 50% ya. Jadi lebih sedikit memang. Jadi kelihatan sekali nuansanya seperti misa-misa atau kebaktian-kebaktian bukan Natal ya. Jadi biasa sekali gitu. Karena kapasitas umat yang boleh hadir. Oke, terima kasih banyak Jonathan. Ini dari kelas 7 juga sudah ada ya, nanti diwakili oleh Aurelia. Makasih sekali Jonathan. Kita beralih ke William. Yuk, William, silakan. Waktu dan kesempatan Pak Agus berikan. Terima kasih Pak. Menurut saya yang perbedaan dari tahun lalu yang tidak ada pandemi dengan sekarang itu, kalau kita mau liburan itu tidak bisa gara-gara nanti kita akan membawa COVID kok misalnya pulang kembali ke kota kita. Itu satu menurut saya. Dua, kalau misalnya kita mau belajar kita nggak bisa pergi ke sekolah. Sekarang kita harus bertatap muka melewati gadget. Begitu, Pak. Oke, William, terima kasih ya sudah berkenan untuk sharing. Jadi William tadi menyampaikan kalau masa pandemi ini tidak bisa mengikuti kegiatan peribadatan atau perayaan Natal di kampung halaman ya, karena ada himbauan-himbauan atau ada, kalau larangan sih mungkin tidak ya, tapi himbauan keras dari pemerintah dalam rangka untuk menekan penyebaran COVID itu tidak melakukan perjalanan ke luar kota atau luar pulau ya. Jadi nuansanya pastinya untuk sebagian orang itu berbeda ya, bagaimana merayakan Natal bersama orang tua atau kakek, nenek, itu pasti nuansanya berbeda dibanding dengan merayakan perayaan Natal dengan keluarga sendiri ya. Pasti ada nuansa-nuansa yang membedakan ya. Kalau ada kakek, nenek, saudara bisa berkumpul ya, merayakan Natal bersama-sama. Oke, terima kasih tadi ya William. Sekarang yang terakhir, perwakilan dari teman kalian kelas 7, ada Aurelia di sini. Silahkan Aurelia. Sebelumnya terima kasih Pak untuk kesempatannya. Jadi kalau menurut saya pribadi, perbedaan Natal tahun ini dan juga tahun sebelum-sebelumnya, sebelum COVID, dimulai dari sebenarnya sama sih kayak kakak-kakak kelas 8 dan 9. Menurut saya tahun ini tuh kayak kurang meriah gitu, karena kita harus mulai saling menjaga kesehatan dan juga mulai mengurangi kerumunan, mulai mengurangi bertemu, dan lebih seringnya online. Terus kalau untuk perayaan-perayaannya sih udah mulai ada yang buka gitu kan di gereja walaupun masih dibatasi. Cuman yang bikin saya kayak masih kurang nyaman gitu, mereka yang ke gereja buat melakukan ibadah misa atau kebaktian segala macam, terkadang tuh masih protokol kesehatannya masih longgar gitu. Jadi kita yang di rumah kadang-kadang ngelihatnya kayak, kok gitu sih, kita saling menjaga dong harusnya. Jadi menurut saya sih Natal tahun ini tuh kita tuh masih harus lebih peduli gitu sih sama sesama, sama seperti Natal sebelumnya, bisa lebih saling mengerti. Itu sih Pak. Baik, terima kasih banyak Aurelia sudah berkenan untuk menyampaikan sharingnya ya. Aurelia tadi menyampaikan ya karena masa pandemi kurang meriah lah ya. Hiasan-hiasan di gereja juga kalau sejauh yang Bapak lihat yang bagian luarnya juga nggak seperti biasanya ya. Biasanya ada banyak lampu, ada pohon Natal
besar, tinggi gitu ya di halaman gereja, tapi banyak di beberapa gereja tidak melakukan itu. Jadi ya seperti biasa saja ya, seperti bukan Natal saja gitu. Kemudian tadi ada satu hal yang menarik disampaikan Aurelia tentang protokol kesehatan yang kurang ditaati ya. Ya, baik. Dalam konteks ini Aurelia juga mengingatkan kita ya supaya dimanapun kita berada, apalagi di dalam lingkungan tempat pertemuan yang melibatkan banyak orang, pastinya kita harus lebih memperketat protokol kesehatan ya. Terima kasih sekali Aurelia. Nah, satu lagi anak-anak yang ingin Bapak sampaikan, satu orang sajalah kalau kali ini ya, boleh siapapun dari jenjang kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Insight apa atau yang paling kalian masih atau yang kalian dapatkan dari mungkin khotbah ataupun apa yang disampaikan oleh pastor pada saat perayaan misa? Apa yang paling kalian yang saat ini masih kalian ingat dan mengapa kalian ingat apa yang disampaikan oleh pendeta atau pastor itu? Satu orang saja anak-anak, insight apa yang kalian masih ingat terkait dengan hikmat Natal yang disampaikan oleh pendeta atau pastor? Satu orang saja, silahkan. Yang lain kalau mau boleh tuliskan di kolom chat ya, silahkan boleh. Ayo, satu orang saja anak-anak. Habis ini kita masuk ke materi. Ada anak-anak? Kita lihat di kolom chat apakah sudah ada yang masuk. Oke, sementara masih kosong. Nana, Bapak Ibu, apakah sudah ada yang mengacungkan tangan barangkali? Bapak ulang pertanyaannya. Hikmat Natal apa yang masih kalian ingat sampai sekarang dari apa yang disampaikan oleh pastor atau pendeta atau ketua jemaat yang waktu itu diberikan kesempatan untuk memberikan khotbah atau ceramah tentang Natal? Apakah ada yang berkenan dari antara kalian? Ini baik loh untuk barangkali teman-teman yang lain nanti insight-nya. Oh, misalnya tadi Pak Nuk menyampaikan di dalam ini kan temanya tentang ada kaitannya dengan persaudaraan ya. Nah, bagaimana itu pastor atau pendeta mengkaitkan Natal dengan persaudaraan begitu. Apakah ada di antara kalian? Oke lah, nggak apa-apa. Nanti Bapak lihat akan di chat apakah ada yang masuk atau tidak. Ya, intinya Bapak berharap bahwa kegiatan peribadatan atau misa perayaan Natal itu ada sesuatu yang kalian ingat sebagai suatu insight, sebagai sesuatu yang menggerakkan di dalam diri kalian untuk berbuat lebih baik lagi. Harapan Pak Agus demikian. Oke, kita masuk ke materi anak-anak. Apa sih yang sebenarnya melatar belakangi dari apa yang materi yang akan Bapak sampaikan ini anak-anakku? Yang pertama adalah kekhawatiran
bahwa belajar dari rumah itu akan menjadi pemicu rendahnya capaian belajar. Kenapa bisa demikian, anak-anak? Karena belajar dari rumah itu banyak sekali tantangannya, bukan? Dari mulai ketidakstabilitasan jaringan internet, misalnya, ketersediaan kuota, ya kan? Kemudian keterbatasan guru dalam memberikan penjelasan, beda kalau yang dengan tatap muka, ya kan, anak-anak. Jadi setiap waktu Bapak Ibu guru bisa kalian tanya. Tetapi kalau dalam kegiatan belajar dari rumah tidak demikian, begitu kan? Jadi ini yang menjadi salah satu kekhawatiran dari sekolah. Sebagai institusi pendidikan yang dipercaya oleh orang tua kalian sebagai tempat kalian menempa ilmu, belajar, ada kekhawatiran bahwa capaian belajar kalian itu rendah di masa pandemi. Tadi Pak Agus sudah sampaikan kenapa bisa demikian. Banyak sekali tantangan dan hambatan yang yang memang dihadapi oleh anak-anak kalian dan Bapak Ibu guru ya di masa belajar dari rumah ini. Yang kedua, kekhawatiran bahwa aspek nilai-nilai afektif atau sikap tidak berkembang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, anak-anakku, untuk memungkinkan bahwa aspek-aspek afektif kalian itu bisa berkembang, itu kalau kalian berinteraksi dengan orang-orang lain. Gitu. Nah, di masa pandemi ini, di mana kalian belajar dari rumah, interaksi kalian dengan orang lain ini kan sangat terbatas, anak-anak. Bahkan mungkin kalau ada orang tua yang sangat ketat, tidak akan membolehkan kalian, even hanya untuk misalnya mau beli permen ke warung depan misalnya. Sehingga hal ini menyebabkan bahwa interaksi yang mestinya bisa membangun atau menghidupkan nilai-nilai afektif, afeksi atau sikap ini menjadi tidak ada. Maksudnya tidak ada fasilitator atau tidak ada kondisi di mana nilai-nilai afektif atau sikap ini bisa berkembang. Kaitannya tentu saja dengan tidak hanya sikap sebenarnya, tetapi sosial juga. Komunikasi, ya anak-anak, komunikasi itu bisa menjadi lancar, menjadi baik kalau itu dipraktekkan, ya. Nah, kalau sementara ini kalian prakteknya terbatas hanya dalam presentasi, dalam pertemuan-pertemuan Zoom meeting, itu menjadi kurang, anak-anak. Kemudian juga bagaimana bahwa kita harus memiliki caring for others, kepedulian kepada sesama. Karena kalian tidak dihadapkan pada situasi secara langsung, kadang-kadang tidak terstimulan atau tidak termotivasi untuk secara aktif melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menunjukkan afeksi kepada orang lain, ya, kepedulian kepada orang lain. Salah satu tambahan lagi untuk bagian yang nomor 1, anak-anakku, sekolah memiliki keterbatasan controlling terhadap apa yang kalian lakukan, terutama ketika kalian memberikan tagihan-tagihan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru.
apakah tugas-tugas yang kalian kumpulkan itu adalah merupakan benar, merupakan hasil karya dari kalian sendiri, ataukah ada campur tangan pihak yang lain? Ulangan misalnya, sekolah sangat memiliki keterbatasan untuk bisa menilai apakah kalian mengerjakan ulangan itu secara mandiri, benar-benar mandiri, ataukah tidak. Sehingga nilai yang dihasilkan 90, 100, 80, 85 itu masih menjadi tanda tanya bagi kita. Tetapi sekolah tetap berpikiran positif untuk kalian ya, anak-anak, bahwa apapun yang kalian sudah capai, sudah persembahkan, baik melalui tugas-tugas yang kalian kumpulkan ataupun ketika kalian mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kalian mengerjakannya dengan baik dan secara berintegritas. Ketika Bapak bertanya atau Bapak sendiri waktu itu memiliki kesempatan kurang lebih 1 bulan ya menginval jamnya Ibu Tiwi di kelas 7. Bapak sempat memberikan penilaian harian ya, 1 kali penilaian harian. Dari data hasil yang terrekap itu menunjukkan bahwa tingkat kejujuran kalian mungkin bisa dikatakan 90% lebih lah, karena tidak di dalam satu kelas itu tidak 100, bahkan hanya ada dari 93 anak kelas 7 yang memiliki nilai 100 itu hanya 1 orang. Jadi dari sini Pak Agus bisa menyimpulkan bahwa bisalah dipertanggungjawabkan ya tingkat integritas kalian dalam mengerjakan. Begitupun juga kalau pernah Pak Agus sampaikan, tanyakan kepada teman-teman guru, dan meskipun tidak mempunyai tolok ukur yang valid, tetapi dari apa yang disampaikan Bapak Ibu guru juga demikian ya. Hampir tidak ada yang nilainya satu kelas ketika ulangan itu 100 semua, atau 85% dari jumlah anak yang mengikuti penilaian itu nilainya 195 dan seterusnya. Ini mengidentifikasikan bahwa tingkat integritas atau kejujuran kalian di dalam mengikuti ulangan harian itu bisa dipercaya atau bisa diandalkan. Tetapi tetap saja anak-anakku ini menjadi kekhawatiran yang ya sedikit banyak menghantui sekolah sebagai institusi yang mendapat kepercayaan yang tinggi dari para orang tua kalian untuk memberikan pendidikan dan pengajaran. Yang berikutnya adalah kekhawatiran tentang depresi atau stres, tingkat stres kalian yang meningkat, anak-anak. Kenapa bisa demikian? Karena barangkali ada di ya kita bisa melihat contoh, banyak contoh ya, anak-anakku dari YouTube misalnya atau dari yang lain, bahwa sedikit banyak dengan sistem pembelajaran dari rumah ini mengakibatkan campur tangan orang tua di dalam atau keterlibatan orang tua itu menjadi lebih besar, anak-anak. Yang tadinya kalian belajar di sekolah dengan bimbingan langsung dari Bapak Ibu guru, nah kalian sekarang harus belajar di rumah, sehingga
khususnya untuk anak-anak yang SD dan TK barangkali yang kelas kecil itu nggak bisa ditinggalkan anak-anak. Sementara orang tua juga punya kesibukan, punya apalagi yang wanita karir ya, yang Bapak Ibu kalian yang wanita karir, sehingga sedikit banyak mengganggu rutinitas pekerjaan. Harus meluangkan waktu untuk memperhatikan secara penuh kepada kalian. Nah ini terkadang banyak juga orang tua yang tidak sabar mungkin ya. Jadi akibatnya kalian dimarahin atau ditegur atau dinasehati secara agak mungkin kalau sehari sekali 2 kali dalam 1 bulan sih itu suatu hal yang. Tetapi kalau setiap hari terus seperti itu maka kejiwaan kalian sedikit banyak pasti akan mendapatkan pengaruh begitu. Nah ini yang menjadi kekhawatiran bila mana belajar dari rumah itu terus berlangsung, semakin lama berlangsung pasti ada dampaknya ke kejiwaan kalian. Ini anak-anakku yang menjadi latar belakang Pak Agus menyampaikan materi ini. Selanjutnya, yang menjadi tujuannya adalah bahwa dengan materi yang akan Pak Agus sampaikan ini, harapannya bisa mendorong kalian untuk bersungguh-sungguh dalam belajar atau menjalani belajar dari rumah. Ya, kesungguhan ini nanti yang bisa memberikan efek domino ya, maksudnya bisa memberikan efek ke banyak arah. Ketika kalian bersungguh, itu nanti akan berdampak pada capaian belajar. Ketika kalian belajar bersungguh-sungguh, akan memperingan beban orang tua sehingga orang tua bisa lebih nyaman di dalam membimbing kalian, tidak harus dengan marah-marah misalnya. Jadi mereka bisa mendampingi kalian dengan nyaman juga ya. Yang kedua, mendorong siswa untuk memiliki aturan belajar yang mandiri anak-anak. Salah satu yang menjadi penyebab belajar dari rumah itu tidak efektif itu karena kalian tidak memiliki aturan belajar mandiri. Pertama-tama mungkin boleh bersama-sama dibuat dengan orang tua, tetapi hendaknya keterlibatan kalian di dalam menyusun ini haruslah yang lebih besar, sehingga tidak semata bahwa aturan itu hanya baris-baris yang merupakan perintah dari orang tua, tetapi memang itu menjadi kesadaran kalian sendiri untuk melakukannya, sehingga tidak ada unsur keterpaksaan atau apapun ketika ada penyusunan atau terbentuk aturan belajar tersebut. Kapan waktunya untuk segera bangun, kapan waktunya untuk mempersiapkan diri, kapan waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas, kapan waktunya untuk memiliki waktu istirahat, menenangkan atau sejenak mengistirahatkan pikiran kita supaya tidak terlalu jenuh, dan kapan kita memulai lagi untuk serius belajar lagi, nah itu mestinya sudah kalian miliki. Yang ketiga, mendorong kalian untuk bisa memikirkan target masa depan. Kadang-kadang yang membuat kita menjalani hidup ini dengan apa adanya, dengan seperti air mengalir saja, itu karena kita tidak mempunyai target yang akan kita capai begitu.
Moga-moga melalui materi sedikit materi ini kalian tergugah nantinya supaya bisa memiliki target. Kemarin Pak Nugroho mungkin bukan target jangka panjang ya, tapi jangka pendek. Sudah membuatkan Google Form untuk kalian bisa mengisi target. Misalnya nilai PAS, nilai PAT, berapa target kalian. Bisa kalian breakdown menjadi lebih terperinci lagi, misalnya berapa target nilai ulangan harian. Jangan hanya KKM, anak-anak. KKM terlalu rendah ya. Kalian harus bisa menargetkan yang namanya target harus lebih tinggi dari yang biasa-biasa. Targetkan itu sehingga kalian terpacu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi begitu. Yang terakhir, harapannya adalah bisa memberikan kesadaran akan dampak negatif dari BDR ya, selain juga dampak positifnya. Gitu. Harapannya nanti dari tujuan-tujuan ini di semester genap ada semacam dorongan untuk memulai sesuatu dengan lebih jelas lagi ya, dengan adanya tadi aturan belajar yang mandiri, kemudian memasang target ya, harapannya nanti ke depan. Ruang lingkup yang akan kita bahas, yang pertama kontradiksi antara idealisme dan fakta tentang BDR atau belajar dari rumah. Nanti secara terperinci, apa itu idealisme belajar dari rumah atau PJJ itu, dan faktanya seperti apa begitu. Kemudian indikator-indikator dan dampak ketidakseriusan siswa dalam mengikuti BDR, upaya agar BDR tidak berdampak pada penurunan capaian belajar, tadi sesuai dengan yang menjadi latar belakang tadi, dan yang terakhir bagaimana belajar mengelola BDR yang efektif. Nah, anak-anakku, sambil kita mengistirahatkan mata dan ini, mari bersama-sama kita Pak Agus minta kalian untuk mengisi Google Form, hanya singkat saja, hanya ada 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan ya. Kan Bapak sampaikan di kolom chat untuk supaya kalian bisa memulai mengerjakan. Nah, silahkan anak-anak, Bapak kasih waktu 5-10 menit. Linknya sudah ada di kolom chat, silahkan di tap saja, kemudian coba diisi. Kalau ada kesulitan, boleh disampaikan. Silahkan anak-anak untuk memulai mengisi. Sudah ada 5 respon, 10, 11,
Kita tunggu sampai 120 ya. Saat ini ada di angka jumlah responnya ada 86. Sudah ada 100 orang, 102. Sudah 120. Kita tunggu 3 menit lagi. Baik, sudah 152 sekarang ini anak-anak. Kita cukupkan dulu ya. Sudah 152, nanti akan kita lihat bersama hasilnya, hasil respon dari kalian semua. Bapak akan kembali share screen terlebih dahulu. Kembali. Bentar, anak-anak. Nah, sebelum kalian nanti minta untuk bercerita sedikit, kita masuk dulu ke ini ya, anak-anak. Antara idealisme dan fakta belajar dari rumah. Anak-anak, idealisme dari belajar atau boleh dikatakan hal-hal positif terkait dengan belajar dari rumah itu seharusnya adalah yang pertama, lebih mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Karena anak-anak belajar di rumah sehingga tingkat keseringan perjumpaan, tingkat intensitas waktu bertemu dengan anggota keluarga yang lain itu menjadi lebih besar sehingga asumsinya itu bisa lebih mendekatkan hubungan antar anggota keluarga, terutama orang tua dengan kalian. Yang kedua, BDR seharusnya bisa meningkatkan
kemandirian belajar. Karena kalian itu didorong untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Kalian mempunyai waktu yang sangat leluasa untuk mengatur kemandirian kalian di dalam belajar. Sehingga seharusnya kalian bisa lebih mandiri di dalam belajar. Yang ketiga, belajar dari rumah seharusnya membuat kalian memiliki lebih banyak waktu untuk belajar, ya. Jadi karena di rumah, tidak di sekolah, kalian memiliki keleluasaan waktu untuk misalnya lebih banyak mengakses internet dibandingkan ketika kalian belajar di sekolah, ya, dari pukul 7 misalnya sampai pukul 2 misalnya. Kalian pastinya lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan belajar. Untuk yang sifatnya searching atau googling internet, kalau di sekolah mungkin waktunya terbatas. Tetapi kalau di rumah, kalian memiliki lebih banyak waktu lagi untuk belajar dari sumber-sumber yang lain, ya, terutama dalam hal ini adalah melalui internet. Yang keempat, seharusnya BDR itu meningkatkan intensitas siswa dalam membantu orang tua atau anggota keluarga lain selain belajar, karena sehari-harinya di rumah waktunya, sehingga praktek kehidupan nyata dari pembelajaran yang diterima itu bisa diimplementasikan kepada anggota keluarga yang lain dalam wujud saling bantu satu dengan yang lain, menunjukkan kepedulian antara satu dengan yang lain. Yang terakhir, BDR seharusnya juga meningkatkan kreativitas siswa. Yaitu tadi anak-anak, karena waktunya yang lebih banyak untuk kalian untuk bisa harapannya bisa memacu tingkat kreativitas kalian, ya. Bukan ini namanya juga faktor positif atau idealismenya. Harusnya dengan waktu yang lebih leluasa itu merangsang otak kalian untuk mencoba hal-hal yang baru, ya, dibandingkan dengan kalau di sekolah kan terbatas, ya, anak-anak, karena dari jam sekian sampai jam sekian sudah ada jelas mata pelajaran apa yang harus kalian ikuti. Kalau yang di rumah itu kan meskipun ada jam belajar, tetapi kan jam belajarnya hanya sampai jam sekian. Meskipun banyak tugas-tugas, tetapi tetap saja waktunya seharusnya ada, ya, lebih banyak daripada ketika kalian belajar di sekolah. Yang membuat waktu kalian di rumah itu menjadi sempit atau menjadi terbatas itu karena ketika kalian diberikan tugas itu tidak bisa mengaturnya dengan baik, sehingga seolah-olah waktu itu kurang saja gitu, nggak cukup terus gitu. Karena seringkalinya kan ditunda-tunda atau kalian sibuk mengerjakan atau melakukan aktivitas yang lain yang tidak ada kaitannya dengan belajar, ya. Main game misalnya, yang menjadi fenomena sekarang, yang menjadi tantangan luar biasa adalah yang seperti itu. Nah, faktanya seperti apa? Nah, ini yang mau kita lihat anak-anak. Faktanya itu seperti apa? Apakah benar BDR itu lebih mendekatkan hubungan antar orang tua? Coba mari kita lihat dari hasil survei kalian pada Google Form, ya. Coba kita lihat bersama.
Nah, ini anak-anakku, kita lihat bersama ya hasil responnya. Yang pertama, apakah BDR adalah kegiatan belajar yang menyenangkan? 1 itu artinya keterangannya seperti ini, Bapak, anak-anak ya. 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Kembali ke respon. Jadi hanya 19% yang menyampaikan sangat setuju. Tetapi 42%, maaf, 11,7% yang menyampaikan sangat setuju, 42,9% yang menyatakan setuju, dan ini yang menarik anak-anak, ragu-ragu atau tidak tahu 33%. Ini yang menarik, bahwa kegiatan BDR itu menurut kalian bukanlah secara umum ya, kalau kita lihat perbandingannya, yang positif kan sebenarnya yang di sini ya, anak-anak 70 orang dengan 19 orang atau 42% dengan 11%. Anggapannya hampir 50. Jadi 50-50 anak-anak antara yang mengatakan menyenangkan dan yang mengatakan tidak gitu. Coba kita lihat selanjutnya. Pertanyaan yang kedua, BDR telah membuat saya mandiri dalam belajar. Yang setuju mengatakan 44%, yang setuju 40%, kemudian yang menyatakan sangat setuju 28%. Jawaban yang positif ada sekitar 60-70% ya. Ya, puji Tuhan kalau demikian adanya begitu ya. Dari 164 responden menyampaikan bahwa BDR itu sudah yang selama ini dilakukan itu sudah meningkatkan atau membuat siswa-siswa itu mempunyai kemandirian dalam belajar. Ini hal yang positif sekali ya, anak-anak. Moga-moga nanti kedepannya bisa lebih banyak lagi gitu, lebih besar lagi. Coba kita lihat berikutnya. Selama ini saya mengikuti kegiatan BDR dengan bersungguh-sungguh. Oke, kita lihat. Yang menyatakan setuju ada 90 orang dan sangat setuju itu 37 orang. Jadi 54 yang positif 54 dengan 22. Ada sekitar 76 atau hampir 77%. Ya, berarti yang tidak sekitar 23 sekian persen. Luar biasa, bagus. Moga-moga demikian adanya ya, bahwa kegiatan BDR yang kita lakukan di SMP Santa Maria ini itu diikuti dengan bersungguh-sungguh. Nanti kita lihat indikator-indikator mengikuti BDR bersungguh-sungguh itu seperti apa begitu. Apakah itu benar data yang ini ataukah ini masih diragukan begitu anak-anak ya. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan yang berikutnya, BDR telah meningkatkan intensitas komunikasi antar anggota keluarga. Hal yang positif. Nampaknya juga sangat positif hasilnya anak-anak dari sekian ini yang menyatakan 164, yang menyatakan setuju itu ada 62 siswa, yang menyatakan sangat setuju itu 55 siswa. Jadi kalau dijumlahkan ada 117 ya, 117 anak yang menyatakan setuju dan sangat setuju. Luar biasa ya. Ternyata
Idealisme tadi itu tergambar di sini ya, secara ininya ya, prosentasenya tinggi bahwa BDR itu sudah meningkatkan intensitas komunikasi antar anggota keluarga. Ini kan positif sekali anak-anak. Puji Tuhan ya. Kemudian yang terakhir, kegiatan meningkatkan kreativitas. Itu ada 75 orang dan 41. Jadi ada 100 berapa anak? 116 ya. Atau ada berapa persen ini? 2 60 69 atau hampir 70% yang menyatakan bahwa meningkatkan kreativitas siswa. Oke, luar biasa, bagus. Kalau dilihat dari survei ini, nampaknya cukup tinggi tingkat idealismenya terlaksana di dalam kegiatan kalian ya, di dalam keseharian kalian. Baik itu terkait dengan kepemilikan kemandirian belajar, peningkatan intensitas hubungan dengan orang tua, kemudian terkait dengan kreativitas, dan satu lagi tadi yang terkait dengan kesungguhan ya, kesungguhan belajar. Sangat positif kelihatannya. Oke, saya Bapak stop share screen dulu. Terima kasih anak-anakku yang sudah tadi melakukan pengisian. Ini tentu saja nanti kalau total semuanya akan sedikit berpengaruh ya terhadap hasilnya begitu. Tetapi dari taruh kata 165 ya, ini 167 saat ini yang tergambar adalah seperti ini. Positif 5 respon terhadap pernyataan terkait BDR itu semuanya positif. Bapak stop share dulu. Kita akan bercerita sekarang terkait dengan isian dari Google Form itu. Nah, bagus ingin menyapa kalian nih dari hasil isian tadi. Yang pertama, anak-anakku mohon sharingnya ke kalian yang terkait dengan pertanyaan pertama, yaitu mendekatkan hubungan antar orang tua dan anak. Apa yang terjadi kalau dibandingkan dengan sebelum BDR dan sesudah BDR? Ayo, anak-anak tadi yang menjawab setuju dan sangat setuju. Pak Agus minta kerelaannya untuk berbagi dengan teman-temannya ya. Jangan malu, jangan sungkan untuk berbagi. Silahkan Bapak Ibu Guru mohon bantuannya untuk mengecek apakah ada anak yang menunjukkan tangannya. Silahkan anak-anak. Satu orang sajalah. Moga-moga ada nih yang mau berbagi. Bapak ulang. Wujud nyatanya seperti apa nih? Kalau dibandingkan kedekatannya itu menjadi seperti apa? Dari sebelum BDR ke BDR gitu. Apakah ada anak-anak yang mau sharing? Yang tadinya seperti ini, Pak. Sekarang menjadi seperti ini misalnya. Ayo, tadi yang mengisi setuju dan sangat setuju, berbagi dong dengan teman-teman yang lain. Seperti apa sih? Gitu. Ayo, anak-anak, apakah menjadi misalnya nih ya, orang tua itu menjadi lebih perhatian, Pak, sehingga komunikasi saya dengan orang tua itu menjadi lebih asik gitu ya, karena lebih diperhatikan misalnya dibanding sebelum BDR. Ayo, anak-anak silahkan. Nggak usah malu. Mau coba, Pak. Oke, siapa ini ya? Teresa, Pak.
Teresia, oke, Kalau baik Teresia nih, terima kasih banget ini sudah mau sharing. Silakan Teresia. kalau menurut saya dulu pas masih offline kan saya tuh lebih banyak main di sekolah gitu. Saya lebih telat pulangnya dan saya lebih sama teman gitu kan. Tapi karena di rumah, jadi saya dipaksa untuk ya bareng keluarga gitu dan jadinya semua cerita saya tuangkan ke keluarga karena ke teman juga baru gitu dan relasinya jadi kurang seperti dulu teman dulu yang saya benar-benar dekat gitu. Kalau sekarang kan rasanya kurang gitu. Jadi saya lebih ke keluarga dan lebih dekat gitu, Pak. Oke, pastinya itu sesuatu yang positif ya, Teresia, karena menjadi lebih dekat gitu, menjadi lebih banyak ngobrol, lebih banyak curhat dengan orang tua ya. Pastinya itu positif ya untuk Iya, kamu, Pak. Teresia. Oke. Sangat. Terima kasih banyak, Teresia. Moga-moga ini mewakili ya anak-anak yang lain yang tadi menjawab setuju dan sangat setuju gitu. Nah, anak-anak, apakah ini juga bagi Bapak juga ada penasarannya juga ini ya? Anak-anak aku tadi yang menjawab 1, 2, atau 3 gitu, atau sangat tidak setuju, dan ragu-ragu atau tidak tahu begitu. Barangkali ada yang mau men-sharingkan anak-anak? Berarti nih logikanya menjadi sama saja atau justru malah menjadi tidak dekat begitu. Apakah ada anak-anak yang mau berbagi? Nggak ada? Baik, kita lanjutkan yang kedua nih. Bapak berharap masih ada ya anak-anakku yang mau berbagi nih. Tadi cukup besar juga prosentasenya bahwa dengan BDR itu bisa meningkatkan kemandirian belajar. Nah, ini pertanyaannya adalah how nih anak-anak. Bagaimana ini bisa kalian bisa merasakan bahwa kalian memiliki kemandirian belajar yang lebih tinggi ketika menjalankan belajar dari rumah begitu. Ayo, siapa nih yang mau berbaik hati men-sharingkan apa yang dialami di forum ini kepada teman-temannya. Yo anak-anak, siapa yang mau? Nggak usah malu ya, seperti tadi sudah dicontohkan oleh Teresa, sudah mau men-sharingkan ya. Ayo, siapa yang mau men-sharingkan? Bagaimana nih? Kok bisa BDR bisa meningkatkan kemandirian dalam belajar? Ya, apakah ada yang mau berbaik hati sharing? Yo, nggak usah malu. Siapa tahu ini akan menjadi insight untuk teman-teman yang lain ya, menjadi apa ya, sumber inspirasi begitu ya. Yang tadinya masih menjawabnya ragu-ragu, ya karena ada inspirasi dari kalian, oh iya ya, mestinya seperti itu gitu. Sehingga lebih banyak lagi yang nanti tersadar dan bisa meningkatkan kemandirian belajarnya. Karena kemandirian belajar itu kan menjadi kunci ya anak-anakku, kunci untuk kalian bisa sukses dalam menjalankan BDR gitu. Ya, kalau belajarnya tidak teratur, harus disuruh-suruh, harus mesti diacungin gagang sapu dulu mungkin ya, itu kan menjadi tidak ini ya, kalian dalam kondisi terpaksa kalau seperti itu. Nah, ayo siapa yang mau berbagi nih? Ada anak-anak? Atau ada yang mau men-sharingkan melalui chat boleh. Kalau malu secara langsung mengungkapkan. Ada? Saya boleh, Pak. Oh, boleh. Nirel ya. Silahkan Nirel. Terima kasih banyak nih Pak Agus kalau ada yang mau sharing. Silahkan Nirel.
Jadi kalau buat saya sendiri BDR tuh beneran meningkatkan kemandirian saya belajar karena dari yang pertama itu saya itu punya 2 adik. Adik saya itu masih SD dan selama misalnya BDR ini tuh emang mungkin mereka kesulitan gitu ya. Jadi intinya tuh kalau mau mandiri dalam belajar tuh ya harus dimunculin dari diri kita sendiri gitu loh. Kayak harus punya niatannya sendiri. Karena kalau misalnya nggak punya niat jadinya susah sendiri gitu, Pak. Jadi saya kayak sadar diri sendiri aja, oh berarti kalau adik saya tuh emang susah gitu buat dalam proses BDR-nya. Jadi kayak ya udah orang tua saya misalnya bantu mereka lebih, tapi ya udah gitu kayak saya sadar sendiri aja gitu. Jadi kayak saya kan udah besar gitu, jadi pikirannya tuh harus lebih luas ke depannya. Saya berusaha kayak buat belajar sendiri, terus kayak ngatur pelajarannya sendiri, bikin jadwal, kayak pokoknya tuh saya intinya gak mau terlalu nyusahin orang tua saya gitu. Yang penting sekolah saya itu beres, mereka taunya saya beres, terus saya bener aja gitu sekolahnya. Saya sih gitu Pak. Jadi apa kemauan dari diri sendiri aja gitu, sadar diri. Oke, terima kasih sekali Nirel sharingnya ya anak-anakku bahwa kemandirian belajar tadi seperti yang Pak Agus sampaikan ini adalah kunci kalian ya untuk bisa sukses dalam menjalani belajar dari rumah ya. Dan benar itu harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Mungkin kadang-kadang yang belum tumbuh perlu stimulus dari orang lain ya, dalam hal ini orang tua mungkin atau kakak ya, mengingatkan, tetapi karena diingatkan kalian pas menerimanya, kemudian itu akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan tumbuh dalam diri kalian sendiri, itu menjadi hal yang luar biasa. Apalagi kalau kita dikondisikan seperti ini Rel ya, mungkin tidak melalui proses diingatkan terlebih dahulu karena melihat situasi kondisi bahwa ada tanggung jawab sebagai seorang kakak untuk juga bisa membantu adik-adiknya. Nah, maka muncul tanggung jawab itu sehingga kemandirian itu dengan sendirinya tumbuh di dalam diri teman kita Nirel ini ya. Moga-moga ini juga bisa menjadi hal yang baik ya untuk teman-teman yang lain ya. Sekali lagi kunci dari BDR adalah kemandirian kalian dalam belajar, mengatur diri ya dalam belajar. Bukan dalam konteks semaunya sendiri tidak, tetapi kemampuan untuk mengatur diri dalam belajar dalam konteks yang positif. Tadi Pak Agus sampaikan kapan waktunya untuk ini, kapan waktunya untuk itu ya. Itu kalian punya gitu. Nah, karena keterbatasan waktu Pak Agus tidak meminta sharing untuk setiap apa yang ada di sini, tapi ini Bapak berharap bahwa ini menjadi refleksi kalian ya. Intinya adalah fakta ini tadi dari hasil survei tadi mengatakan bahwa hampir kelima hal ini secara persentase di angka 60 atau 70% lebih begitu ya. Jadi cukup cunanya. Tinggal nanti bagi anak-anakku yang masih sisanya yang 30% itu moga-moga terinspirasi dengan teman-teman yang lain juga bahwa jangan sampai justru keberadaan waktu yang lebih lama di rumah itu menimbulkan yang efek yang kurang bagus ya, menjadi gimana kalau yang suka introvert gitu ya, ngamar terus gitu, nggak pernah keluar-keluar, pokoknya sehari-hari di kamar terus. Ini sama sekali menjadi hal yang tidak kita harapkan. Jadinya nanti antisosial, nanti bukan makhluk sosial tapi jadi makhluk antisosial. Moga-moga tidak sampai ke arah situ ya anak-anakku. Kemudian tadi untuk meningkatkan kreativitas, sebenarnya Pak Agus ingin menggali seperti apa sih contohnya, apa yang sudah kamu lakukan. Kok tadi ada sekitar 70% yang merespon meningkatkan kreativitas. Dalam bayangan Bapak adalah
kalian mencoba-coba sesuatu yang positif secara mandiri atau secara berkelompok dengan teman-teman ya, yang mungkin tidak terlalu terpisah jauh ya. Karena kreativitas di sini kan menemukan sesuatu yang ini ya, anak-anak kreatif berarti ada keinginan kuat untuk mencipta begitu kan. Biasanya kreatif dan inovatif gitu kan, biasanya nyambung. Inovatif berarti menemukan sesuatu yang baru ya. Kreativitas berarti melakukan sesuatu tidak seperti kebiasaan atau tidak biasa-biasa saja, tetapi lebih dari biasa begitu. Sebenarnya sangat ingin digali di sini, tapi karena waktu Pak Agus tidak bisa berlama-lama, akan Bapak lanjut lagi. Nah, tadi yang Pak Agus bilang ya, indikator-indikator apa sih kalau mengikuti BDR itu dengan baik gitu ya. Nah, ini ada indikator, ada dampak, tetapi tidak berarti bahwa misalnya nomor 1, secara fisik, mental, dan seterusnya, kemudian ini dampaknya ini, begitu ya, bukan seperti itu ya, anak-anak membahasnya bukan seperti itu. Ini terpisah. Kita mulai dari indikator-indikator dulu, nanti kalian cocokkan dengan apa yang terjadi pada diri kalian ya. Yang pertama, indikator dari ketidakseriusan mengikuti BDR misalnya ya, ini secara fisik atau mental tidak siap. Maksudnya apa? Tidak mandi. Siapa yang tidak mandi kalau sebelum PJJ? Tidak pakai seragam, peralatan atau oke lah kalau tidak pakai seragam itu kaitannya nanti dengan kedisiplinan ya, bukan tidak serius ya, tetapi ini kaitannya mungkin bisa diganti dengan tidak menggunakan pakaian yang bersih lah ya. Karena ketika kalian tidak menggunakan pakaian yang bersih, itu nantinya akan secara tidak langsung keseriusan kalian itu terpengaruh gitu. Bisa gatal-gatal ya, garuk-garuk yang seperti itulah ya. Kemudian peralatan tidak siap ya, tidak disiapkan terlebih dahulu, sehingga pada saat misalnya harus mengerjakan sesuatu atau mengikuti Zoom Meet harus ke sana, kemudian harus ngecas, harus apa begitu. Badan tidak dalam posisi yang belajar. Nah, ini kadang-kadang memang anak-anak memiliki gaya belajarnya masing-masing ya. Maksudnya ada yang memang kalau belajar itu bisa lebih meresap begitu. Kalau misalnya sambil tengkurap atau sambil apa, tapi yang jelas seyogianya ketika kita belajar ya kalau seperti di sekolah itu dalam posisi yang nyaman duduknya begitu. Karena apa? Kalau terlentang nanti bablas anak-anak ya. Kan ngantuk nanti jadinya. Kalau udah ngantuk sudah bablas, ketiduran gitu kan. Kemudian tengkurap kalau dibiasakan terus juga nanti nggak bagus juga karena mungkin pernafasannya terganggu karena tidak lancar atau yang lain. Ini yang perlu kita sikapi dengan baik anak-anakku. Jangka panjang, efek jangka panjangnya gitu. Kemudian telat bangun ya. Kalau telat bangun itu kan artinya bagaimana nih? Niatnya kan dipertanyakan ya. Kemudian moodnya sedang tidak bagus. Ya, karena pengaruh yang macam-macam ya, mungkin sedang marahan dengan kecengannya atau apa gitu ya. Atau menu sarapan paginya kurang berkenan atau yang lain gitu. Nah, ini indikator bahwa kalian itu tidak serius mengikuti BDR. Yang kedua adalah kebiasaan untuk menunda-nunda pengumpulan tugas atau tidak mengerjakan tugas. Ini yang menjadi, Bapak harus jujur, menjadi tantangan yang luar biasa berat untuk Bapak Ibu guru ya, kaitannya dengan yang ini.
menunda-nunda pengumpulan tugas atau tidak mengerjakan tugas. Memang prosentasenya ya relatif tidak begitu besar, tetapi ini cukup membuat Bapak Ibu pontang-panting ya, Bapak Ibu guru ya. Pontang-panting sekali anak-anakku. Mohon untuk bisa dimengerti juga gitu. Bagaimana Bapak Ibu guru mata pelajaran sudah mengingatkan berkali-kali, sudah menghubungi orang tua juga ya. Kemudian bahkan ada orang tua yang harus dipanggil ke sekolah, tetapi tetap saja tidak bergerak ya. Antara keinginan dari Bapak Ibu guru untuk sungguh memberikan pelayanan yang baik, tetapi terkendala oleh ketidaksungguhan kalian gitu ya. Tidak merespon, bahkan mengeblok nomor HP Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu guru mata pelajaran, kan cukup membuat galau ya anak-anakku. Kita mau membantu, tapi seolah-olah yang mau dibantu tidak bergerak begitu ya, tidak mau dibantulah kasarannya begitu. Ini yang setiap kali menjadi perbincangan, menjadi evaluasi dari Bapak Ibu guru semua ya, terkait dengan sekali lagi prosentasenya tidak terlalu besar, tetapi cukup membuat Bapak Ibu guru merasa gimana ya, kurang ya, mungkin ada sedikit jengkel, ada sedikit ketidakpuasan begitu, karena merasa bahwa ingin membantu tetapi kurang direspon dengan baik oleh anak-anak. Moga-moga ke depan ini menjadi menjadi perhatian untuk kita semua, kita saling meringankan satu dengan yang lain dan jangan menunda-nunda ya. Anak-anakku perlu Bapak tegaskan ketika bentuk tugas-tugas itu kalian ketika menghadapi kesulitan itu bisa bertanya ya, bisa bertanya kepada orang-orang di sekeliling dalam konteks kepada kakak, adik, orang tua misalnya, bisa ya, selama itu dalam prosesnya adalah membantu begitu, bukan mengambil alih. Beda ya anak-anak antara mengambil alih tugas dengan membantu. Kalau mengambil alih tugas kalian hanya tiduran atau bahkan tidur terlelap, ongkang-ongkang ya, tugas selesai, tidak ada campur tangan pemikiran kalian. Tetapi kalau membantu, tetap yang menjadi utama adalah kalian. Sementara orang lain hanya mengisi kekosongan-kekosongan yang tidak mampu kalian pecahkan begitu. Jadi beda mengambil alih tugas dengan membantu. Ini yang perlu dipahami bersama. Kemudian tidak mau open camp. Memang ini menjadi permasalahan klasik ya anak-anak. Walaupun tidak semua diakui, tidak semua yang tidak open camp itu tidak sungguh-sungguh tidak juga demikian begitu. Tetapi kalau dilihat logika berpikir, ini mungkin Bapak Ibu guru sudah sering kali menyampaikan, ketika open camp itu ada beberapa hal yang bisa bisa dipahami bersama. Satu, menunjukkan antusiasme kalian dalam belajar. Kedua, menghormati kepada orang-orang yang sedang mengajar atau siapapun yang memberikan materi. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian juga dituntut untuk secara tidak langsung kalau mau open camp kan harus rapi ya, sisiran, kelihatan rapi berpakaiannya, kelihatan mandinya, itu kan secara tidak langsung positif ya, mau menggerakkan kalian untuk lebih bersiap-siap. Banyak sekali manfaatnya sebenarnya, tetapi memang ini menjadi tantangan yang luar biasa. Berat juga untuk kami, para pengajar, dan moga-moga ini ya meskipun sulit, kalian bisa tergerak untuk kedepannya bisa lebih banyak yang open camp, karena ada sisi-sisi yang lain yang baik yang di samping bahwa itu menunjukkan kalian sungguh-sungguh di dalam belajar.
Kemudian yang lebih parah lagi adalah sering tidak mengikuti PJJ. Kalau tidak buka kamera tetapi mengikuti dengan baik sih enggak, mungkin tidak terlalu ini ya. Tetapi kalau sudah mabal gitu tidak mengikuti ya ini berat anak-anak. Berat ini ya kalau yang masih punya kebiasaan yang seperti ini. Moga-moga saja tidak ada gitu. Kemudian mengerjakan tugas tidak tuntas. Konteksnya adalah ya apa adanya saja gitu. Tugasnya dikerjakan tetapi hanya sebatas ini, tidak pernah mengupayakan yang terbaik gitu. Tidak pernah mengupayakan secara sempurna begitu, sesempurna mungkin. Mungkin kalau sempurna itu enggak ini ya, enggak bisa, tetapi mendekati sempurna gitu. Jadi tidak ala kadarnya gitu. Kemudian yang ini adalah pasif dalam baik itu virtual meeting maupun kegiatan yang off air ya, offline maksudnya. Apakah bisa offline itu anak-anak bisa menjadi aktif? Bisa anak-anak, yaitu dengan menunjukkan bertanya kepada Bapak Ibu guru, kemudian mengkonfirmasi jawaban, misalnya Bapak Bu kalau tugas nomor ini itu seperti ini, saya mengerjakan seperti ini, apakah seperti ini yang dimaksud? Misalnya itu adalah bentuk-bentuk keaktifan kalian ketika mengalami atau sedang menjalankan pembelajaran secara offline. Nah ini anak-anakku. Kemudian dampak anak-anakku. Apa dampak dari ketidakseriusan dalam belajar? Ini adalah seperti yang Pak Agus sampaikan, ini efek domino, maksudnya bisa menjalar kemana-mana, ya. Misalnya capaian belajar menurun. Nah, capaian belajar menurun itu atau tidak bagus, tidak tuntas, nanti bisa berakibat tidak naik kelas gitu. Kalau tidak naik kelas, nanti akibatnya bisa menjadi stres, depresi, ya. Kemudian tidak mengalami kebermanaan belajar. Tidak mengalami kebermanaan belajar ini bisa mengakibatkan capaian belajar menurun. Jadi ini saling kait-mengkait anak-anak. Harapannya bahwa ketika kalian belajar sesuatu itu kalian menemukan kebermaknaan ya. Maksudnya apa yang kalian terima itu bisa menjadi bekal kalian dalam memecahkan masalah-masalah yang kalian hadapi sehari-hari. Harapannya kan seperti itu. Bagaimana mengendalikan emosi kalau yang terkait dengan aspek ya, aspek sikap gitu. Bagaimana kalian menunjukkan sikap peduli kepada orang lain ya. Bagaimana dari apa yang dipelajari itu ketika menghadapi masalah di dalam keluarga atau masalah dengan teman itu bisa dipecahkan, baik itu yang terkait dengan kognitif maupun yang terkait dengan non kognitif. Ini anak-anak yang menjadi concern kita seharusnya ya. Nah, mari kita belajar bersama bagaimana sih cara belajar dari rumah yang efektif. Coba ya kita simak bersama video berikut ini. Apakah bisa didengar anak-anak? Enggak. Oke. Belum, Pak. Oh, belum. Baik, sebentar. Bagaimana kabarnya? Kalau sekarang gimana anak-anak? Sebelum mulai videonya, Sudah ada. jangan lupa Siap, klik siap. tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya.
efek dari pandemi COVID-19 ini membawa perubahan yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Selama pandemi, semua diwajibkan untuk bekerja dan belajar dari rumah, dan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak dilarang, termasuk dalam bidang pendidikan. Akibatnya, siswa harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah. Tentu di awal ini bukanlah hal yang mudah bagi kalian, karena ini merupakan hal yang sangat baru bagi semuanya. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa hal ini tidak hanya terjadi pada diri kita, melainkan ini terjadi pada semua negara di dunia. Tugas kita adalah untuk bisa beradaptasi dengan cepat terhadap semua perubahan yang ada. Dan kalian juga harus tetap belajar dari rumah. Nah, untuk itu kali ini Bu Santi akan memberikan tips belajar efektif dari rumah selama pandemi. Langsung saja kita mulai. Tips yang pertama adalah tentukan waktu. Cara belajar efektif di rumah, yang pertama ialah kamu harus menentukan waktu atau schedule seperti jadwal yang telah diberikan oleh sekolah. Kerjakan tugas sesuai dengan jadwalnya, jangan dibiasakan menunda. Karena jika sekali kalian menunda dan tidak disiplin terhadap waktu yang sudah ditentukan, maka kalian akan kesulitan di akhir karena materi menumpuk. Nah, pastikan kamu juga sudah memiliki jadwal mata pelajaran yang sudah diberikan oleh sekolah dan waktunya. Kemudian catat dan tempel di dinding kamar agar kamu mudah melihat dan mengingat jadwal pelajarannya. Tips yang kedua yaitu rapikan meja belajar. Nah, setelah menentukan waktu, cara selanjutnya ialah dengan merapikan meja belajar setelah kalian belajar. Nah, momen ini juga bisa sekaligus kalian gunakan untuk bersih-bersih dan membuang benda-benda yang sudah tidak diperlukan di meja belajar dan juga di kamar kalian. Nah, pastikan meja belajar kamu cukup nyaman supaya kamu bisa belajar dan berkreasi dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu cari tahu cara belajar yang sesuai dengan dirimu. Cara belajar tiap orang tentu berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Nah, mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan kamu, ini bisa menghindarkan kamu dari ngantuk atau rasa malas yang menyerang. Nah, dengan santai dan rileks, belajar pun bisa jadi lebih efektif loh. Nah, tapi pastikan cara belajar ini tetap bisa membuat kamu on the track dan fokus. Tips yang keempat yaitu cari media belajar yang tepat. Nah, selain mendapatkan materi-materi belajar dari sekolah, selama belajar dari rumah, kamu tentu harus tetap membekali dirimu dengan media belajar lain yang tepat. Selain bisa mendapatkan berbagai materi dari semua mata pelajaran, banyak aplikasi yang bisa kamu akses secara gratis saat ini. Jadi, tentukan media belajar yang tepat untuk diri kalian masing-masing. Selanjutnya, yang kelima adalah belajar bareng teman. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kalian mau belajar bareng teman, tentu tidak harus dengan berkumpul bersama kan? Meskipun belajar dari rumah, kalian bisa memanfaatkan beragam aplikasi yang ada untuk tetap berkomunikasi dengan teman, bisa melalui chat maupun video call. Dengan belajar bersama teman-teman melalui video call, mungkin kalian akan jadi lebih semangat dan rasa kantuk dan bosan pun pasti nanti akan hilang. Nah, kamu bisa mengajak beberapa teman dan jangan lupa tentukan jadwalnya ya. Kalian bisa saling sharing dengan teman-teman yang lainnya tentang materi dan tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi semuanya terasa lebih mudah. Kemudian yang keenam adalah jaga komunikasi dengan Bapak Ibu Guru.
Selama belajar dari rumah, kalian harus tetap menjaga komunikasi dengan guru dan teman-teman agar tidak ketinggalan informasi-informasi baru dari sekolah. Pastikan kamu sudah masuk ke dalam grup kelas dan juga masuk dalam kelas pembelajaran online yang telah dibuat oleh Bapak atau Ibu guru. Misalnya, ada Bapak Ibu guru yang menggunakan Google Classroom dan yang lainnya. Nah, pastikan kalian sudah mendapatkan kode kelasnya dan sudah masuk ke kelasnya, sehingga ketika Bapak atau Ibu guru memberikan tugas, kalian bisa mendapatkan notifikasi dan bisa langsung membuka tugasnya. Nah, segera buka dan pahami apabila ada informasi baru yang dibagikan oleh Bapak atau Ibu guru. Jika ada yang perlu ditanyakan, kalian dapat menghubungi Bapak atau Ibu guru yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan adab sopan santun. Nah, yang ketujuh adalah olahraga dan jaga kesehatan. Selain menyiapkan tempat, waktu, dan materi pelajaran, kamu juga harus menyiapkan fisik kamu supaya bisa tetap fit selama belajar di rumah. Untuk itu, jangan lupa selalu sediakan air putih ya, supaya konsentrasi tetap terjaga. Tidak hanya untuk konsentrasi, tapi rutin minum air putih sebanyak minimal 8 gelas per hari bisa bikin kamu sehat. Nah, kamu bisa menyiapkan air putih di botol minum besar supaya tidak bolak-balik ketika waktu belajar. Nah, cara belajar efektif di rumah yang terakhir dan nggak boleh ketinggalan adalah dengan berolahraga dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kamu bisa melakukan olahraga ringan ketika jam istirahat atau di luar pembelajaran, sebelum atau sesudahnya. Cukup dengan stretching untuk meregangkan kaki, tangan, dan leher. Nah, gunanya supaya badan kamu tetap bugar dan otak pun bisa terus on. Nah, dengan berolahraga, kamu pun bisa terus semangat selama waktu belajar berlangsung, alias tidak bikin ngantuk. Jadi, tetap semangat ya. Nah, itulah beberapa cara belajar efektif dari rumah yang bisa kamu terapkan selama pandemi ini. Tetap stay di rumah dan patuhi protokol kesehatan. Ingat, kesehatan adalah segalanya. Tanpa badan dan jiwa yang sehat, kita semua tidak akan bisa beraktivitas. Jadi, tetap semangat dan berdoa supaya semua segera kembali pulih seperti semula dan baik-baik saja ya. Terima kasih. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton. Baik, anak-anak, itu tadi tips untuk belajar dari rumah yang efektif. Pastinya anak-anak ini bukanlah hal yang baru ya. Setiap hari bahkan mungkin Bapak Ibu guru tuh pasti mengingatkan kalian ya. Jadi sama sekali bukan hal-hal yang baru untuk yang kalian dengar ya. Bapak yakin teman-teman guru sudah menyampaikan dari hari ke hari terkait dengan hal-hal yang tadi kita simak bersama. Yang perlu dibutuhkan hanyalah keterbukaan kalian untuk tidak sekedar hanya mendengarkan, tetapi melakukan, itu yang penting. Karena kalau hal-hal itu sudah menjadi makanan keseharian ya bagi kalian untuk selalu didengar dan juga sehari-hari disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Sekali lagi yang menjadi penting saat ini adalah tidak hanya sekedar mendengar tetapi melakukan, itu yang menjadi kuncinya. Nah, anak-anak masih ada satu lagi yang mungkin bisa Pak Agus sampaikan.
Sebentar, anak. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol. Nah, anak-anak ini mungkin sudah pernah kalian simak ya. Sebagai penutup, Pak Agus akan putarkan sebuah kisah inspiratif yang intinya bagaimana kita harus berusaha untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang kita akan hadapi. Kalau yang sudah pernah menonton ya sudah nggak apa-apa, dinikmati saja ya. Oke, kita mulai. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy
kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya, pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu. Baik, anak-anakku, itu tadi tayangan penutup materi yang Pak Agus sampaikan. Semoga anak-anakku tadi menjadi seperti John F. Kennedy tadi ya, yang adalah mantan presiden Amerika. Ya, belajar saat ini, Bapak berharap bahwa kalian juga bisa mengatakan bahwa saya sudah menemukan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di semester ganjil ini. Dan berikutnya di semester genap, saya akan coba melakukan usaha dengan cara yang berbeda. Sekali lagi, dengan cara yang berbeda. Kalau kita sudah tahu kesalahan kita, tetapi kita mencoba mengatasinya dengan cara yang sama, itu sama dengan menggali kubur sendiri, anak-anak. Kita harus berani membuat atau melakukan dengan cara yang berbeda. Kalau tadinya mendapatkan kesulitan hanya dicoba dikerjakan dengan mengandalkan nalar kita sendiri, kita coba untuk di yang akan datang, kita juga bisa meminta bantuan orang-orang di sekeliling kita untuk membantu memahamkan kita. Ya, sekali lagi, jangan mengulang sesuatu dengan cara yang sama. Usahakan cara yang berbeda. Lakukan dengan cara yang berbeda. Niscaya kalian semua nanti akan menjadi seorang pemenang. Sehingga menjadi ketakutan-ketakutan sekolah seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, dengan sendirinya akan luluh, akan hilang, akan musnah ditelan keseriusan, dengan ditelan ke semangat kalian untuk menjadi lebih baik. Begitu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih sekali untuk semua perhatian yang sudah kalian tunjukkan. Pak Agus minta maaf kalau ada hal yang kurang tepat atau kurang menyenangkan di hati kalian. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan ke Ibu Dina. Silakan Bu Dina. Baik, terima kasih Pak Agus. Anak-anak sekalian, ada satu quotes tentang belajar daring ya. Kita tadi sudah mendengarkan pengeluhan dari Pak Agus. Semoga semuanya ini bisa bermanfaat. Ada quotes yang perlu kita renungkan bersama juga. Belajar daring mungkin bikin kuota kering. Namun tetaplah semangat karena masa depan bukan milik orang yang berotak miring. Pandemi masih terjadi, kapan usainya tak tahu pasti. Namun semangat belajar tak boleh mati, teruslah tekun tanpa henti. Ingatlah waktu terus berjalan, jangan biarkan berlalu dengan kesia-siaan. Walaupun di rumah, isi kegiatan dengan produktif dan mengesankan. Itu quotes dari Mata Pendidikan. Mari anak-anak, kita masih tetap harus belajar, walaupun nanti masih belajar daring, walaupun nanti tatap muka, kita harus tetap memiliki semangat dan sukacita. Anak-anak, orang tua sudah menyekolahkan kita di tempat yang baik, dengan biaya yang baik. Mari kita manfaatkan semua itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita belajar, bertanggung jawab, kita tunjukkan kepada orang tua kita bahwa kita bisa, kita sukacita dalam belajar, kita bisa mengatasi kebosanan-kebosanan yang terjadi dengan hal-hal yang positif.
Baik, acara penyuluhan sudah selesai. Anak-anak, berikut ini adalah beberapa hal yang ingin Bu Dina sampaikan. Yang pertama adalah besok kita akan berjumpa lagi dalam ruang Zoom virtual ini dengan renungan pagi dilanjutkan dengan pameran karya siswa. Ya, jadi karya-karya kalian selama semester ganjil ini nanti akan dipamerkan di ruang virtual ini. Ibu Dina berharap anak-anak dapat mengajak orang tua juga di dalam ruang virtual ini. Kalau orang tua bisa ya dan tidak bekerja boleh, atau orang tua mengikuti dari tempat kerja kalau memang tidak sedang banyak pekerjaan. Tapi kalau orang tua bekerja ya sudah, tidak apa-apa, anak-anak saja yang ikut dalam ruang Zoom. Kemudian di tanggal 29 kita akan mengikuti lomba-lomba Natal. Link pendaftaran lomba nanti akan dibagikan melalui Bapak Ibu Wali kelas. Hari ini kalian sudah bisa mendaftarkan diri mengikuti lomba. Boleh berkomunikasi dengan Bapak Ibu Wali kelas, minta tolong bantuannya ya Bapak Ibu Wali kelas untuk bisa mendata anak-anaknya, siapa yang akan mengikuti lomba-lomba Natal. Kemudian di tanggal 30 kita akan ada perayaan Natal bersama secara virtual. Itu kegiatan kita di minggu ini. Sedikit mengingatkan tentang lomba, anak-anak semua. Ibu Dina izin share screen. Ya, mungkin ada yang lupa. Nanti PDF ini boleh didapatkan di wali kelas ya. Instruksinya adalah yang pertama lomba menyanyi, cover lagu Natal, pilihan lagunya Silent Night atau Malam Kudus, All I Want to Christmas Is You, kemudian dari Pulau dan Kepulauan. Kemudian yang kedua dance TikTok, lagunya Last Christmas ya. Kemudian Christmas OTD ini adalah foto. Lalu yang berikutnya Christmas Doodle Art. Ini adalah gambar doodle ya. Gambar yang unik, full color. Kemudian storytelling, temanya Natal. Dan sudah. Itu ya. Ada 5 lomba, silakan mendaftar melalui link yang nanti akan Ibu Dina bagikan melalui wali kelas. Yang dari anak-anak OSIS, apakah ada tambahan terlebih dahulu tentang lomba-lomba? Tidak ada Bu, sudah cukup. Tidak ada ya, sudah cukup ya. Lomba, Ibu berharap ini wajib diikuti. Selain mengasah bakat kalian ya, minat kalian, ya kita juga meramaikan, kita masih dalam suasana Natal ya, kita meramaikan Natal sekolah kita. Berkonsultasi dengan wali kelas boleh? Oh ya, Bu, saya ingin ikut lomba menyanyi, misalnya saya mau storytelling, misalnya, boleh berkomunikasi dengan para Bapak Ibu wali kelas. Nanti Bapak Ibu wali kelas akan mengarahkan nanti kalian kemana gitu ya, sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kalau misalnya nanti diarahkan tidak sesuai dengan minat dan bakat kalian, jangan berkecil hati ya. Karena kamu punya kesempatan masih terus berkembang dan terus mencoba hal-hal yang baru. Barangkali awalnya tidak senang, tetapi ternyata ke depan kamu lebih excited di bidang itu gitu ya. Awalnya saya nggak suka nyanyi, disuruh nyanyi, lama-lama malah berlatih vokal dan segala macam, akhirnya malah menjadi penyanyi. Ada banyak hal yang dirasa tidak mungkin, tapi ternyata nantinya akan menjadi mungkin. Itu ya anak-anak semua. Baik, kalau tidak ada tambahan dari teman-teman OSIS, Ibu mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk mengisi daftar hadir di kelas 71 yang sudah mengisi 21 anak, di kelas 72 yang sudah mengisi absen itu ada 23 anak, di kelas 73 ada 20, di kelas 81 yang sudah mengisi 19, di kelas 82 yang sudah mengisi 15, di kelas 83 yang sudah mengisi 30. Kelas 91 yang sudah mengisi daftar hadir 24, kelas 92 yang sudah mengisi daftar hadir 23, dan kelas 93 yang sudah mengisi daftar hadir ada 24.
Ya, bagi anak-anak yang belum mengisi, silakan untuk diisi terlebih dahulu. Baik, anak-anak yang terkasih dan juga Bapak Ibu semua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:11, waktunya kita sudah harus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, Bapak Ibu dan juga anak-anak semua masing-masing. Salam sehat selalu, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati ya. Kita akan jumpa kembali besok pada pukul 7:15 di ruang Zoom. Terima kasih Bapak Ibu semua, salam sehat selalu. Terima kasih Bu Dina, Bapak Ibu guru, anak-anak semua. Terima kasih Pak. Mari semuanya. Mari. Selamat pagi, semangat. Selamat pagi, terima kasih Bu. Tuhan memberkati.